warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terjawab sudah. Pembangunan masjid Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang segera dibangun. Dan hari ini telah diletakkan batu pertama oleh Rektor UIN Imam Bonjol Padang bersama pimpinan dan disaksikan oleh masyarakat kampus. Pada acara peletakan batu pertama ini hadir kontraktor pelaksana dan pengawas lapangan, sehingga kita harapkan ke depan akan segera dapat selesai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak yang dibuat. Mudah-mudahan masyarakat kampus merasa gembira sudah ada kontraktor yang melaksanakan pembangunan masjid Kampus 3 Imam Bonjol Padang, karena ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat kampus. Yang terhormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan pekerjaan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid UIN Imam Bonjol. Semoga pekerjaan ini bisa lancar, selesai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada CV Sinar Jaya Sakti yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meresmikan pembangunan masjid kampus yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Sekretaris Senat UIN Imam Bonjol Padang, para unsur pimpinan, bersama kita Pak dari CP Sinar Jaya Sakti. Kemudian yang tidak asing lagi ini pengawas sejak Kampus 3 ada, beliau telah mengawasi seluruh pembangunan yang ada di kampus ini, Bapak Nursidin, dan juga hadir bersama kita perencanaan Pak Yunelvi. Ya, Pak Yunelvi juga merupakan salah satu kawan kita, karib kita yang ada di UIN Imam Bonjol Padang yang telah merencanakan pembangunan yang ada. Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah pada sore hari ini adalah sebuah keberkahan, nikmat yang tiada terhingga bagi kita. Dan pada sore hari ini juga merupakan momen yang akan menjadi tonggak sejarah bagi pembangunan rumah ibadah yang selama ini sudah sama-sama kita nanti-nantikan. Alhamdulillah berkat doa, berkat dukungan, berkat kerjasama dari berbagai pihak, sehingga apa yang telah menjadi cita-cita kita bersama pada sore hari ini kita sudah bisa melaksanakan groundbreaking, ya, ataupun peletakan batu pertama pembangunan masjid kita yang belum tahu apa namanya nanti ini Pak Ketua Senat. Nah, untuk namanya kita lihat perjalanan waktu yang pendanaannya sementara sebanyak 10 miliar ataupun ini sesuai dengan kontrak apakah 9, sekian itu berasal dari BLU UIN Imam Bonjol Padang. Namun ini baru untuk tataran konstruksi awal, ya, struktur awal. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan nanti, ya, sambil berjalan juga. Ini membutuhkan dana sekitar 44 miliar.
dari perencanaan yang sudah ada sampai semua, tidak hanya masjid yang ada di sini tapi terintegrasi dengan pusat-pusat kerohanian yang lain, dan ditambah juga ini akan kita jadikan model seperti Jokorian. Artinya di sini juga akan hidup basis ekonomi Islam nanti yang akan terintegrasi. Patut kita syukuri apa yang sudah menjadi manifestasi dari mahakarya, salah satu mahakarya yang ada di UIN Imam Bonjol Padang pada hari ini, dan kepada Pak Ketua Senat beserta Sekretaris Senat dan seluruh guru besar juga kita mohon support, bantuan, arahan terkait dengan kelanjutan nanti dari pembangunan ini. Kita juga sudah berkonsultasi dengan pusat ya terkait ini. Untuk donasi yang bersifat hibah itu sudah bisa masuk ke rekening BLU UIN Imam Bonjol Padang. Tidak harus menunggu ada yayasan, sambil juga sebagaimana dulu kita sudah sama-sama mendiskusikan melalui rapat senat bahwa akan segera dibentuk yayasan yang akan menaungi dari kelanjutan pembangunan dari masjid yang akan insya Allah sesuai dengan kontrak kita dengan CP Sinar Jaya, ini 180 hari dan artinya di Desember ini juga akan selesai. Sengaja kita letakkan masjid ini berdampingan dengan perpustakaan dan nanti juga akan berdampingan dengan student center, berdampingan dengan museum, berdampingan dengan kantor Senat UIN Imam Bonjol Padang beserta klinik, kemudian juga berdampingan dengan Mahad Al-Jami'ah yang sekarang sudah beroperasi. Sehingga inilah sebagai sentral, letak ini juga menggambarkan dari core value-nya UIN Imam Bonjol Padang. Revelation, berarti inilah revelationnya ada di sini, knowledge-nya ada di perpustakaan, nanti di sebelahnya akan kita bangun museum sebagai simbol dari culture yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, sehingga bangunan keilmuan yang menjadi core value ketika transformasi IAIN menjadi UIN Imam Bonjol Padang ini dilengkapi juga dengan penciri dari bangunan yang kita sudah tatan demikian rupa, dan ini juga berdasarkan penelaan tidak hanya sembarang membangun, tetapi bangunan ini juga ada telaah berdasarkan dari Retsra UIN Imam Bonjol Padang. Dan masjid ini juga tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga nanti akan menjadi pusat keagamaan bagi para sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. Luasnya kalau yang intinya 40 nanti akan menjadi 60 ya, sesuai dengan hasil rapat senat kita, karena di luar akan kita sambung 20-20, berarti akan bertambah nanti jumlah sayap bangunan. Walaupun kondisi daripada tanah pada saat ini kita lihat masih dalam pematangan lahan, namun ini akan cepat karena kita juga selain dari kontraktor kita juga memiliki eskavator yang juga bisa membantu untuk percepatan. Dan di sebelah masjid juga di antara Mahat kita akan segera membangun Petra Shop ya, sehingga lengkap dari pusat yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, selain nanti pusat keagamaan juga pusat bisnis tadi sebagaimana yang saya gambarkan. Dan ke depan juga di dalam kegiatan ini kita juga mengharapkan bahwa masjid ini akan juga menjadi pusat pendidikan bagi seluruh sivitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. Artinya disinilah tempat para mahasiswa, para dosen untuk berdiskusi, mengaji dan mengkaji ilmu ya, selain di ruangan kelas. Dan ini sudah memiliki perencanaan yang matang, hendaknya sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita terapkan di dalam program Mahat yang pembinaannya juga harus diintegrasi dengan pendidikan yang ada di masjid nanti. Jadi Pak Zul sebagai kepala UPT Mahad Al-Jami'ah sudah memiliki program, kalau beliau laporkan ke saya sangat luar biasa Pak Prof.
dengan sekarang sudah mulai dihuni. Setelah ini kita akan berada di Mahat untuk meninjau. Beberapa mahasiswa baru sudah mulai berada di sana. Mulai dari jam 4 subuh sudah ada program yang ditawarkan, mengaji bersama, tadarus bersama. Kemudian dilanjutkan nanti kegiatan di masjid. Jadi ini memang masjid ini Pak kontraktor ini memang betul-betul harus diperhatikan tingkat kecepatan, tentu tidak juga mengabaikan daripada kualitas, karena ini adalah sebagai pusat yang sangat terintegrasi dengan kegiatan di UIN Imam Bonjol Padang. Maka setelah itu Pak Zul juga akan memanfaatkan 304 mahasiswa paling tidak yang akan selalu berada di masjid ini setiap hari, mulai dari subuh sampai kepada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jadwal. Satu hal yang menggembirakan bahwa yang mendaftar di Mahat kita itu adalah calon-calon mahasiswa ataupun sekarang sudah menjadi mahasiswa, besok setelah hari Senin sudah dinobatkan menjadi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Rata-rata mereka sudah hafiz. Ya, ada yang 30 juz, ada yang 20 juz ataupun 10 juz, bahkan mereka juga adalah pentolan-pentolan dari pondok pesantren yang telah membekali keilmuan. Jadi sebenarnya kalau untuk segi SDM yang akan memanfaatkan selain warga UIN Imam Bonjol Padang juga tadi adalah sebagai integrasi dari program kita dengan Mahat Al-Jami'ah. Dan insya Allah setelah ini di akhir November juga akan pratender untuk pembangunan Mahat selanjutnya. Sehingga lengkap, nanti ada putra ada putri yang akan kita bersamai di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian juga nanti kepada pengawas, kepada kontraktor yang akan menjalankan pembangunan ini satu catatan, karena ini sudah bulan Agustus, sebentar lagi September, November, Desember, waktu tidak lama. Maka ini betul-betul harus dijaga ketepatan waktu, karena kita tidak menginginkan bahwa dengan pembangunan ini akan mangkrak. Dan ini akan menyisakan PR yang luar biasa bagi UIN Imam Bonjol Padang, karena sepanjang kita mendapatkan pendanaan SBSN yang lebih dari 0,5 triliun itu, kita tidak ada yang mangkrak satupun. Jangan sampai yang 10 miliar atau 9, miliar ini yang akan menjadi PR dan nama besar UIN Imam Bonjol Padang juga akan tercoreng. Jadi kepada Pak Andika Pratama, Pak Nursidin, inilah titipan yang sebagai penegasan dari apa yang kita laksanakan pada hari ini, karena kita sudah berkontrak dan artinya kami sudah mempercayakan bahwa pembangunan dari masjid ini pada orang yang tepat. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan apa kegunaan daripada masjid kampus ke depan. Namun karena Pak Nursidin sudah berpengalaman luar biasa, termasuk Pak Andika Pratama, bangunan yang di sebelah kita ini kan juga adalah bagian dari PT ataupun CP yang ditangani oleh beliau, dan alhamdulillah ini juga sudah memiliki bangunan yang berkualitas. Nah, ini juga harus tercermin dengan rumah ibadah yang segera akan kita bangun. Saya kira itu beberapa hal, dan termasuk juga kepada kita semua, mari kita dukung pelaksanaan pembangunan, berdoa secara bersama-sama agar pengaruh hujan cuaca hujan panas yang akan ditempuh sampai akhir Desember ini tidak akan menghambat dari seluruh pembangunan. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama pembangunan Masjid Kampus UIN Imam Bonjol Padang dimulai. Dan semoga ini juga menjadi langkah awal bagi kita bersama, Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Wakil Rektor. Sampai tinggal aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan batu pertama pembangunan masjid. Amin.